yang tentunya tidak sengaja, artinya saya mengisi di pagi yang berbahagia ini tidak dalam sebuah perencanaan untuk mengisi di kota Kediri, tetapi berdasarkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia bisa untuk bermuajahah di masjid yang mulia ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita diberikan taufik berupa nikmat yang sangat agung. Nikmat yang pertama, kita diberikan taufik, hidayah, karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh berjamaah. Dan ini karunia Allah, nikmat Allah. Dan nikmat ini lebih besar dari nikmat dunia yang kita ataupun yang seseorang dapatkan di hari ini. Karena Nabi SAW mengatakan, raqatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah sebelum fajar atau qobliyah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan demikian juga nikmat kita mendapatkan sholat subuh berjamaah. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, law ya'lamun nasu ma fil atamati wa min subhi la atauhuma walau habwa. Baginda Nabi SAW mengatakan, kalaulah manusia mengetahui tentang seberapa besar pahala sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Ini menunjukkan bahwa sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah memiliki keutamaan khusus dari semua sholat berjamaah. Dan nikmat yang kedua, juga kita diberikan taufik dan hidayah untuk bermajelis ilmu. Itu majelis yang agung, majelis yang mulia, karena majelis ilmu, majelis yang dihadiri malaikat. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talabul ilmi ridwan bima yaf'al. Baginda Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para malaikat mereka turun dari langit mengempaskan sayap-sayapnya, mereka menghadiri majelis ilmu karena mereka ridho terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ard wal hud fi jawfil ma wa namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di dasar air, yang ada di lautan, dan semut-semut yang ada di sarangnya, mereka bersolawat. Yang dimaksud Allah bersolawat, yaitu Allah memberkati, Allah mengampuni kepada orang-orang yang menjelaskan ilmu dan penuntut ilmu. Dan yang dimaksud para malaikat, penduduk bumi, penduduk langit, sehingga ikan-ikan yang ada di lautan atau di dasar air dan semut-semut yang ada di sarangnya, mereka bersolawat, itu mereka memintakan pengampunan. Yaitu para malaikat mengatakan, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Jadi inilah 2 nikmat yang sangat agung di pagi yang berbahagia ini, yang ada di majelis yang mulia ini. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini kita akan mencoba untuk mentadaburi sebuah ayat yang ada dalam surah Al-Hasyr.
pada ayat yang ke-18, wa hiya ayatun ma'rufah qad qara'aha katsirun minal khutaba wa qad qara'na katsiran. Kita akan coba untuk mentadaburi satu ayat di antara ayat Quran, yaitu surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 pada ayat yang ke-18. Ayat ini adalah ayat yang sangat populer, ayat yang sangat ma'ruf, sering dibacakan oleh para khutbah, bahkan kita juga sering membacanya. Itu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bahkan ayat ini ayat yang sering dibaca ketika masuk tahun baru ya. Membacakan ayat ini karena ayat ini dikenal dengan ayat muhasabah. Ayat yang isinya memerintah kita untuk muhasabah, melakukan introspeksi, melihat. Ayat yang mulia ini, para jamaah, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di surah ke-59, yaitu surah Al-Hasyr, di ayat yang ke-18. Hiya ayatun qasirah, ayat yang pendek tetapi memiliki makna yang luas, makna yang sangat agung bagi orang yang mentadaburi ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad, dan adalah setiap jiwa untuk melihat terhadap perbuatan atau ucapannya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Hadhil ayat tatadamman salah satu umur muhimmah. Ayat ini mengandung 3 pokok permasalahan, atau ayat ini ada 3 nasihat Allah kepada kita. Jadi ayat ini ada 3 pembicaraan besar, ataupun ada 3 pembicaraan pokok. Walaupun tentunya ayat ini bukan hanya bisa diambil kesimpulan 3 masalah. Ayat ini sangat luas maknanya. Tapi kita ambil perkara yang paling penting di dalam ayat ini. Yang pertama, ayat ini berisikan tentang ahmiyatut taqwa, yaitu tentang urgensi takwa atau tentang perintah takwa. Ini bagian yang pertama. Jadi bagian yang pertama dari ayat ini, perintah takwa dan menjelaskan tentang urgensi, keagungan, kemuliaan tentang takwa. Bagian yang kedua, tentunya ayat ini dikenal dengan ayatu amru bil muhasabah, yaitu ayat yang isinya perintah untuk muhasabah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ujung ayat, innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini adalah bisyarah wa nadharah. Yani bisyarah wa nadharah. Ayat ini juga berisikan tentang berupa kabar gembira, plus juga berisikan sebuah ancaman. Jadi karena isi Quran ini kan, kalau kata para ulama, isi Quran ini dari 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat. Global Quran itu isinya 3. Isi yang pertama, Quran itu berupa khobar. Isi Quran itu berupa berita. Jadi 1/3 Quran isinya berita.
Itu berita tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Berita tentang perkara masa lalu dan berita masa yang akan datang. Berita tentang cerita para nabi, para rasul, orang-orang soleh terdahulu. Dan berita yang akan datang seperti berita tentang alam kubur, berita tentang arasatil qiyamah, berita tentang surga dan neraka. Itu isi Quran, namanya khobar, berita. Yang kewajiban kita adalah tasdik, membenarkan semua berita yang ada dalam Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran yang isinya berita, ayat kursi itu dinamakan a'dhamu ayah, itu ayat yang paling agung dalam Quran. Kemudian sulusul Quran, surah Al-Ikhlas, 1/3 Quran, surah Al-Ikhlas, itu berita tentang Allah. Allah mengenalkan kepada kita tentang namanya, tentang sifatnya, tentang keagungannya. Dan Al-Quran dinamakan yang pertama adalah Ummul Quran, Ummul Kitab. Maka juga mengenalkan tentang dirinya. Allah Ta'ala mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian bagian yang kedua dari isi Quran itu adalah berupa awamir wa nawahi. Isi Quran itu perintah dan larangan, syariat. Perintah yang paling pokok adalah tauhid, larangan yang paling pokok adalah syirik. Perintah iman, larangan kufur. Perintah taat, larangan maksiat. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, larangan berzina, larangan mencuri, larangan minum khamar. Itu namanya awamir wa nawahi. Isi Quran itu adalah berupa perintah dan larangan. Dan yang ketiga isi dari Al-Quran itu adalah al-wa'du wal wa'id. Isi Quran itu adalah berupa kabar gembira bagi ahlu taqwa, ahlu ta'ah, tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan didapati alam kubur, di arasatil qiyamah, di padang mahsyar, di surga. Dan isi Al-Quran itu berupa wa'id. Wa'id itu ancaman, azab bagi orang-orang yang durhaka, yang maksiat, yang kufur, yang syirik, yang nifak. Dan Quran itu isinya pokok-pokoknya ada 3. Nah, surah Al-Hasyr yang tadi mencakup 3 poin. Yang pertama adalah perintah bertakwa, kedua adalah perintah muhasabah, dan yang ketiga adalah berupa kabar gembira plus kabar ancaman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang urgensi takwa. Dalam ayat ini Allah taala memerintahkan takwa 2 kali. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian ada pemisahnya wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertakwa dengan 2 kali perintah, dengan 2 kali seruan. Tentunya apabila sesuatu disebutkan terutama dalam satu ayat dengan 2 kali perintah menunjukkan keagungan takwa. Begitu mulianya takwa. Dan di dalam Al-Quran telah digambarkan tentang ahmiyatu takwa. Begitu besar urgensi takwa. Di antara yang menunjukkan keagungan takwa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan takwa kepada semua level manusia. Jadi hitab itu kata panggilan gitu ya. Di dalam Quran itu disebutkan dalam semua level manusia. Pertama, perintah takwa dialamatkan kepada manusia pilihan khusus, yaitu kepada nabi. Jadi nabi diperintahkan takwa secara khusus, dihitab. Ya. Seperti disebutkan dalam surah Al-Ahzab, ya ayuhan nabi ittaqillah wala tuti'il kafirina wal munafikin. Wahai nabi, bertakwalah. Artinya diperintahkan takwa, nabi diperintahkan takwa. Dengan hitab khusus kepada nabi. Level yang kedua adalah pilihan manusia setelah nabi, yaitu orang-orang beriman. Dan ini yang paling banyak dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha.
Ini dalam surah Al-Imran, haqqa tuqatih. Dalam ayat yang barusan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang ketiga, hitab takwa kepada semua manusia. Itu dalam surah An-Nisa ayat 1 ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, al-ayah. Jadi takwa ini dialamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran karena urgensinya semua level manusia. Para nabi, orang beriman dan seluruh manusia dihitab dengan kalimat takwa, menunjukkan begitu urgensi takwa. Dan di dalam Al-Quran yang menunjukkan urgensi takwa, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam dua tempat yang berbeda tentang takwa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa dzalika khair. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebaik-baik pakaian adalah takwa. Dan sebaik-baik persiapan adalah takwa. Artinya di sini menunjukkan barang siapa yang ingin melakukan perjalanan ke alam akhirat, dan itu semua manusia tentunya akan melewati perjalanan itu. Bahkan itu adalah inti dari perjalanan hidup manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebaik-baik perbekalan untuk hidup di akhirat adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik perhiasan, orang berhias dan orang menutup aurat, sebaik-baik adalah dengan takwa. Setelah menutup aurat dengan kain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adalah takwa. Dan di antara urgensi takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi SAW mengajari kita membaca ayat takwa, di antaranya 3 ayat takwa dalam khutbatul hajah. Jadi Nabi SAW membacakan ayat takwa dalam khutbatul hajah. Khutbatul hajah salah satu disunnahkan yaitu dibaca khutbatul hajah ini ketika akan akdun nikah. Ini qabla adlin nikah. Sebelum orang akad nikah dibacakan ayat takwa. Dan semua yang hadir di sini, ya, Aba, yang insya Allah udah lewat 50 tahun umumnya, insya Allah. Masjid orang tua berarti ini ya. Coba yang hadir yang tua-tua. Semuanya rata-rata bahkan mungkin tidak didapatkan satu pernikahan kecuali dibacakan khutbah nikah ya, khutbah aja. Dan ayatnya sangat populer, surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang kedua ayat surah An-Nisa yang tadi, ayat yang ketiga adalah surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, al-ayah. Itu dibacain 3 ayat takwa gitu. Walaupun tidak semua orang yang akad nikah memahami tentang isi dari khutbah hajah itu. Khutbah hajah. Bahkan sebagian para ulama, di antara ulama Syafi'iyah, itu menganggap baik baca khutbah hajah itu hatta ketika orang akan melamar. Jadi ketika melamar membacakan khutbah hajah. Nah, urgensinya kenapa Nabi SAW membacakan ayat takwa? Ayat takwa sebab mengarungi pernikahan ini persiapan yang paling baik adalah takwa. Orang ngerti agama ya, bukan punya jabatan, punya harta itu. Jadi supaya paham bagi orang tua ya, ketika anaknya akan dinikahkan, bukan semata-mata calon suaminya punya jabatan atau calon suaminya punya pekerjaan atau punya harta. Karena kalau harta ataupun jabatan bisa aja besok juga di PHK gitu ya. Yang tadinya mungkin punya jabatan tidak punya jabatan. Yang banyak hartanya hilang juga hartanya gitu ya. Kalau itu adalah persiapan yang dinamakan nominal kehidupan dunia adalah harta. Tapi
Perbekalan dalam mengarungi pernikahan adalah takwa. Takwa. Dan orang bertakwa itu akan selalu punya solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan ini urgensi takwa. Dan takwa digambarkan oleh para ulama dalam sejumlah ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang takwa. Definisi takwa itu apa? Ya, setidaknya definisi takwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat dalam Quran. Jadi kalau kita ingin tahu definisi takwa, bagaimana itu takwa, sifat orang bertakwa, tempat kembali orang bertakwa kemana? Setidaknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam 3 tempat, tapi bukan hanya 3 tempat ini, di antaranya. Pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan setelahnya, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Itu sifat orang bertakwa. Dan tempat kembali orang bertakwa, disebutkan sifat orang bertakwa itu ya faham dan ngerti kepada rukun iman yang 6. Sifat orang bertakwa itu intinya menunaikan rukun Islam yang 5 dan memiliki akhlak yang mulia. Itu sifat orang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulangi tidak jauh dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang bertakwa dan tempat kembalinya kemana? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailina wa fir riqab. Ini disebutkan tentang orang beriman. Kemudian apa? Wa aqama sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'si wad dharhinal ba's. Ulaika alladziina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Jadi siapa orang yang bertakwa? Ya disebutkan orang yang lurus akidahnya, gitu kan. Orang yang menunaikan amal soleh, salat, berzakat, dan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, ya, menunaikan janji, amanah, sabar, gitu kan. Itu orang bertakwa. Dan yang ketiga dalam surah Ali Imran. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, pada ayat 134 ya. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Kemudian disebutkan alladzina yunfikuna fis sarri wad dhar wal kadhiminal ghaidhi wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun. Jadi siapa orang yang bertakwa? Itu disebutkan. Orang bertakwa adalah orang yang menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan janji. Orang bertakwa adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara fahisyah. Orang-orang yang apabila melakukan dosa mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan emosinya, disebutkan. Maka digambarkan oleh para ulama dari 3 ayat ini dengan kalimat yang paling singkat. Apa itu takwa? Ibaratun an fi'ril walibat wa tarkil manhiyat. Apa itu takwa? Gambaran dari melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Karena digambarkan dari 3 ayat itu. Atau diistilahkan imtisalu amrillah wa ijtinabun nawahi. Apa itu takwa? Ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika yaqulu ba'dul ulama al-iman ibaratun an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Iman itu gambaran dari melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan perintah yang paling agung adalah perintah tauhid. Karena ayat yang terbanyak dalam Quran perintah adalah perintah bertauhid. Larangan yang paling banyak dalam Quran adalah larangan syirik. Perintah yang paling banyak setelah perintah tauhid adalah perintah kita bersatu. I'tisam bi kitabillah. Larangan yang paling banyak di dalam Al-Quran setelah larangan syirik adalah larangan untuk iftiraq, berpecah belah.
Ya, artinya berpecah belah dari kebenaran. Itu digambarkan oleh para ulama. Talqun Ibnu Habib menggambarkan takwa dengan digambarkan dari semua konsekuensi dan isi takwa. Apa kata beliau? Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabahu wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqabahu. Kata Talq Ibnu Ali ketika mendefinisikan takwa, apa itu takwa? Takwa adalah engkau melakukan taat kepada Allah ala nurin minallah, dengan cahaya dari Allah, artinya dengan ilmu dari Allah, dengan hujah dari Allah, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah, itu ikhlas, dan engkau menjauhi maksiat kepada Allah dengan cahaya dari Allah, dan engkau takut kepada iqab Allah, takut kepada siksa Allah. Itu definisi takwa. Dalam kalimat ini menunjukkan bahwa takwa itu tidak mungkin tanpa ilmu. Maka ketika kita ditanya apa unsur yang paling agung bagi takwa, adalah ilmu. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang tidak bisa melaksanakan perintah Allah dengan tanpa ilmu. Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan tanpa ilmu? Iya, karena orang akan masuk kepada poin-poin yang lain, yaitu bid'ah. Orang taqarrub kepada Allah dengan tanpa dalil. Orang taqarrub kepada Allah dengan tanpa dalil dari Quran dan Sunnah, maka tidak jadi takwa. Demikian juga tidak bisa kita menjauhi larangan-larangan Allah tanpa kita mengetahui mana larangan Allah. Awamir yang ada di dalam Quran mana, nawahi yang ada dalam Quran mana, awamir yang ada dalam Sunnah Nabi SAW mana, nawahi yang ada dalam Sunnah Nabi SAW mana. Setiap orang wajib untuk tolabul ilmi. Jadi tidak bisa bertakwa tanpa tolabul ilmi, tanpa punya ilmu. Ya. Maka kita diperintahkan dalam Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan ada ayat khusus tentang ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala babul ilmi qabla qauli wal amal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan nama surah namanya Ar-Rahman. Sebagian para ulama tafsir mengatakan apa? Asbabun nuzul tentang nama surah Ar-Rahman. Karena orang-orang kafir Quraisy itu mengingkari nama Rahman. Wa hum yakfuruna bir-Rahman. Mereka mengingkari salah satu nama di antara nama Allah, itu Ar-Rahman. Mereka tidak mengenal siapa Ar-Rahman itu. Maka Allah mengenalkan tentang zatnya, tentang sifatnya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya, oleh sebab itu Islam itu agama hujjah, agama argumentasi, agama ilmu. Ya. Jadi orang tidak mungkin menjauhi larangan Allah tanpa ilmu. Orang akan meninggalkan riba ketika orang itu tahu sejauh mana haramnya riba dan apa ukubah bagi orang yang ribawi. Ya. Demikian juga orang bunuh diri atau membunuh, karena mungkin hari ini darah manusia khususnya di Indonesia ini rendah gitu ya. Membunuh. Bahkan mungkin banyak SOP ataupun hukum-hukum yang ada di Indonesia tidak begitu menghormati tentang nyawa. Ya. Kita dalam banyak hal, permainan sepak bola SOP-nya nggak jelas gitu ya. Apa aja gitu ya. Kenapa? Karena tidak paham tentang urgensi tentang nyawa. Banyak kegiatan kita tidak melihat ya, mungkin itu masih orang mengingkari demo gitu ya. Orang tidak melihat tentang urgensi nyawa gitu. Peraturan di sekolah, peraturan di mana gitu ya. Karena tidak melihat urgensi nyawa. Padahal Nabi SAW mengatakan hancurnya dunia lebih rendah daripada hilangnya satu nyawa orang. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, membiarkan menjaga kehidupan satu orang seperti menjaga kehidupan satu isi bumi, dan menghilangkan satu nyawa orang seperti menghilangkan seisi muka bumi. Dan Allah Ta'ala mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahum adzaban alima. Orang yang membunuh itu
Pertama, disediakan neraka dan nerakanya lama. Walaupun sepakat ahli sunnah orang mukmin yang mendapatkan pengampunan. Tapi apabila dia masuk neraka, dikatakan oleh para ulama al-mukthu tawil, yaitu lama bagi orang yang mengalirkan darah. Murka Allah, laknat Allah, disediakan adab yang pedih, adab yang dahsyat bagi orang-orang yang membunuh. Ya, tapi sekarang kan orang tua membunuh. Bahkan dalam Islam larangan pembunuhan itu dimulai dari perintah menikah, larangan LGBT, itu kan ya. Karena ini menjaga jiwa manusia, menjaga jiwa manusia. Nah, artinya kita sebagai seorang mukmin itu tidak bisa melaksanakan perintah Allah dengan tanpa ilmu, tidak bisa menjauhi larangan Allah tanpa ilmu. Maka Tolki Ibnu Ali mengatakan, antakma lebih ta'atila ala nurin minallah, malam ya'rif nurallah la yasti an yataqiyallaha, wa malam ya'rif yakni nawahi la yasti an yataqiyallah. Orang yang tidak tahu perintah Allah tidak bisa bertakwa. Orang yang tidak tahu kepada larangan Allah, dia tidak bisa bertakwa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari cucunya Hasan dan Husain ketika mengkonsumsi butiran kurma. Beliau mengatakan, ya bunayya kuh, wahai anakku, muntahkan itu kurma, ya, biji kurma. Kenapa? Karena memakan yang tidak semestinya dimakan itu menjerumuskan orang ke neraka. Beliau mengatakan, ya bunayya kuh, fa inna ahla baiti la yaqulu shadaqah. Karena keluarga Nabi, ahlul bait itu tidak boleh memakan harta sedekah. Itu diperingatkan. Maka Nabi SAW memperingatkan anak kecil yang sedang makan dengan tangan kirinya. Beliau mengatakan, ya bunayya kul bi samillah kul biyaini kul bimayalik. Karena anak itu melanggar 3 aturan makan. Ya, bahasa orang Sunda itu ngopepang tangannya, ya. Ngopepang itu apa bahasa Indonesianya? Dia makan tidak yang di depannya, makan yang di jauh itu. Tidak pantas ketika makan dalam satu nampan. Maka Nabi SAW memperingatkan, mengamalkan apa ayat? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Anak sedang makan bertiga. Maka Nabi SAW mengatakan, ya bunayya samillah kul biyaminik wa kul bimayalik. Wahai anakku, ucapkan bismillah ketika makan. Dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang di depanmu. Diajari. Karena semua pelanggaran kepada syariat Allah, kepada larangan Allah, itu yaulu lil uqubah. Itu akan membuahkan ukubah Allah, akan membuahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini urgensi takwa. Dalam arti orang tidak bisa bertakwa tanpa belajar, tanpa thalabul ilmi. Ya. Itu poin yang pertama, ya. Urgensi takwa, ya. Dan takwa adalah sumber kebaikan, dan bukan makomnya untuk menjelaskan semuanya takwa. Yang kedua, dalam ayat ini Allah berfirman, wal tandur nafsu ma qaddamat ligad. Ayat ini berbicara tentang hari esok. Tapi ingat Pak, hari esoknya bukan hari esok adalah hari Sabtu. Maaf, bukan hari esok, hari apa? Hari Senin. Betul ya, hari Sabtu besok. Sekarang apa? Jumat ya. Bukan hari esok adalah hari Sabtu. Dan bukan hari esok adalah pekan depan. Dan bukan hari esok adalah tahun depan. Karena hari esok ini akan ditinggalkan oleh kita semuanya, hatta yang nanti masih dikasih umur. Tapi yang dimaksud dengan hari esok, ayat ini memberikan peringatan hari esok berkaitan dengan 3 perjalanan hidup yang sisi setelah hidup kita. Hari esok di alam kubur, hari esok di padang mahsyar, dan hari esok berkaitan dengan surga dan neraka. Pesan dari ayat ini sederhana tapi agung. Apa? Allah mengatakan kepada kita, hai orang-orang beriman, ya, perhatikan kepada semua perbuatanmu. Termasuk kalau kita akan melakukan perbuatan,
apakah yang kita perbuat hari ini itu sebuah keamanan atau sebuah adab untuk di alam kubur? Jadi kalau para bapak, para ibu atau kita akan melakukan sesuatu, timbang dulu apa yang kita perbuat ini. Lihat efek untuk hari besok. Jadi kalau orang beriman itu orang yang melakukan sesuatu itu dengan penuh pertimbangan. Tapi pertimbangannya bukan untuk apakah akan bisa naikkan jabatan kita, apakah akan bertambah harta kita untuk besok, bukan itu. Yang kita pikirkan dalam sebuah tindakan perbuatan amal, kita lihat apa yang kita perbuat ini di alam kubur menjadi mudah nggak di alam kubur, atau memberatkan situasi kita di alam kubur. Kita lihat dari perkara kecil. Kita kencing. Orang kencing, mungkin dengan kencing itu memudahkan di alam kuburnya, atau dia mendapatkan kesulitan di alam kuburnya. Karena Nabi SAW telah memberikan contoh dalam hadis ketika Abdullah bin Abbas meriwayatkan, mara Nabi SAW bi qabraini. Faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Fa amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul wa ja'a fi riwayat la yatanazzahu anil baul. Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan benar-benar kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Lalu apa yang menyebabkan dia diazab? Disebutkan salah satu di antara dua penghuni kubur ini karena dia kencing dan tidak bersuci dari kencingnya. Berapa ribu orang yang kencing hari ini sembarangan di pinggir jalan, kemudian tidak bawa air, tidak bersih. Itu anak-anak kencing. Artinya apa? Kalau kita akan melakukan sesuatu, Pak, Bu, ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, pikirkan untuk hari besok. Hari besok apa? Di alam kubur. Kemudian contoh yang lain, kita berikan contoh satu aja. Arasatil Qiyamah. Sekarang kita jual beli, sekarang kita interaksi tentang tijarah. Ada ribanya atau enggak gitu. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 apa? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna, yani fi arasatil qiyamah illa kama ladzi yatakhabatu syaitanu minal masi. Orang yang memakan riba itu tidak dibangkitkan dari alam kubur kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan laknatullah. Artinya berjalan seperti orang gila gitu. Jadi kalau kita akan jual beli, kalau interaksi apa aja yang dinamakan tijarah, mau pinjam meminjam, mau sewa menyewa atau jual beli, ada ribanya atau enggak? Kenapa? Karena orang yang interaksi riba akan dibangkitkan seperti orang gila gitu. Jadi orang akan berpikir dalam setiap hal. Kenapa? Ya itu. Kita ingat kehidupan di alam mahsyar ditentukan dengan apa yang kita perbuat di dunia ini. Sampai Nabi SAW memperingatkan, al-muflis, manil muflis. Siapa orang yang bangkrut? Ada sebagian para sahabat mengatakan orang yang bangkrut, orang yang tidak punya nilai uang perak dan tidak punya nilai uang emas. Udah nggak punya apa-apa. Kata Nabi SAW, bukan. Orang yang bangkrut, orang yang datang ke arasatil qiyamah dengan membawa pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, dan pahala banyak amal. Tapi dia melakukan berbagai bentuk kedzaliman di muka bumi. Qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza wa hadza. Tapi dia melakukan kedzaliman. Apa aja kedzaliman? Menuduh orang, menggibah orang, namimah gitu kan. Kemudian memukul orang dan membunuh. Ini semuanya jarimah, berupa dosa-dosa gitu kan. Yang itu berkaitan dengan hak adami. Lalu tidak ditegakkan kata maaf di dunia dan tidak ditegakkan kisos di dunia, maka akan dikisos nanti yaumal qiyamah, di arasatil qiyamah. Sehingga orang-orang yang dizalimi mengambil kebaikan dia, mengambil sholat dia, mengambil puasa dia, mengambil zakat dia, mengambil ibadah haji dia, dan mengambil amal soleh yang lainnya. Sehingga tatkala tidak tersisa dari kebaikan dia karena diambil oleh orang-orang yang dizaliminya, maka dilemparkan dosa orang yang dizalimi kepada dia, faturiha ilan nar, maka dia dimasukkan ke neraka.
Jadi ada orang-orang yang punya pahala tapi dianulir nanti yaumul qiyamah bisa babid dzanbi, dengan sebab dosanya, dengan sebab keburukan dia. Ya. Kemudian kita tahu neraka itu ukubah dari semua dosa. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang paham, nggak ada cerita Freddy Sambo atau yang semisalnya. Kenapa? Karena tahu melakukan ini, apa yang terjadi di alam kubur, apa yang terjadi di arasatil kiamah, apa yang terjadi nanti di neraka. Termasuk kita akan mempertimbangkan apa yang kita keluarkan dari lidah kita. Karena dari daging, kata orang tidak bertulang ini berkaitan dengan alam kubur, berkaitan dengan arasatil kiamah, berkaitan dengan neraka. Orang yang tidak selamat lidahnya berarti akan mendapatkan ukubah. Maka orang mukmin itu dikatakan kul khairon aw liyasmut. Jadi para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita akan berbicara ingat apa yang terjadi. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Semuanya gitu. Sehingga ayat ini muhasabah. Ya. Sehingga orang mukmin itu tidak mungkin akan melakukan keburukan-keburukan. Akan melakukan keboliman-keboliman. Kenapa? Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Kemudian yang terakhir dari ayat ini apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Ujung dari ayat ini sebuah nasihat. Nasihat kedua belah pihak. Maka tadi dikatakan bisyarah wa nadharah. Isinya berupa kabar gembira dan ancaman. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini seolah-olah mengatakan begini, wahai orang beriman, wahai orang soleh, bergembiralah, karena Allah Maha mengetahui atas semua perbuatan yang kalian perbuat. Ini diperintahkan roja, Allah akan memberikan pahala. Ayat ini memberikan kabar gembira begini. Kalau para bapak, para ibu, kita melakukan kebaikan, lalu penduduk bumi tidak memberikan apresiasi. Oh, kita melakukan kebaikan tapi tidak ada orang yang memuji. Kita melakukan kebaikan tetapi banyak orang yang tidak timbal balik kepada apa yang kita perbuat. Ingat, kita harus tumakninah dengan apa yang Allah janjikan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan akan memperlihatkan semua kebaikan. Tidak ada yang tersembunyi, semua kebaikan kita akan diperlihatkan nanti. Sampai diperlihatkan niat baik kita, wa husila ma fis sudur. Allah akan mengungkap apa yang ada dalam hati kita, termasuk niat salihah, niat yang baik. Maka orang beriman itu akan selalu ikhlas dan akan selantiasa memiliki motivasi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mencari apa yang ada di sisi manusia. Karena yang ada di sisi Allah adalah selalu sempurna. Gitu. Wa husila ma fis sudur. Nah, sebaliknya ayat ini juga berupa nadharah, berupa ancaman, nadir, indar. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kepada siapa? Orang kafir, zalim, ahli maksiat. Orang melakukan kezaliman, dia mengatakan saya aman dari KPK, orang koruptor itu. Orang melakukan kezaliman gampang lah. Saya tidak takut dihukum. Kenapa? Karena ada mafia hukum. Maka ingat, innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau Anda hari ini di dunia tidak terungkap keburukan kita, terselubung keburukan kita, terselubung kezaliman kita, maka ingat Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan semua apa yang kita perbuat dari keburukan nanti yaumul qiyamah, dan Allah taala akan mengiqab semuanya gitu. Nah, sehingga ayat ini mengatakan innallaha khabirum bima ta'malun, berupa peringatan bahwa kita semampu mungkin tidak boleh melakukan satu kemaksiatan pun. Kenapa? Karena Allah akan mempertontonkan dan akan memperlihatkan azabnya, kecuali Allah mengampuni kita. Bagi orang siapapun, bagi orang beriman tentunya ada maghfirah. Orang kafir tidak ada lagi maghfirah nanti yaumul qiyamah. Akan diperlihatkan ukubah itu.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan cucunya tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena isinya tadi, innallaha khabirum bima ta'malun. Sebagai penutup dari kajian ini, Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala beliau mengedukasi bagi setiap orang yang akan melakukan maksiat. Dialog katanya dengan 5 pertanyaan kepada orang yang akan melakukan maksiat. 1, silahkan maksiat di bumi yang miliknya bukan Allah. Nggak ada bumi yang bukan milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Apa tidak malu kita melakukan maksiat di bumi milik Allah? Seperti kalau kita dikasih rumah oleh seseorang, kemudian orang ngasih bijakan, jangan ini, jangan ini, maka tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh pemilik rumah. Yang kedua, dikatakan silakan maksiat ya, di tempat yang Allah tidak melihatnya. Tidak ada tempat yang Allah tidak melihat kita. Innallaha bikulli syai'in alim. Yang ketiga, ya, silahkan maksiat katanya. Jika Anda bisa bisa nego dengan malakul maut ketika datang kematian, ya. Sebab ketika datang syakaratul maut, setiap orang mengatakan, tangguhkan kematian ini, aku akan melakukan kebaikan. Karena di awal syakaratul maut itu ataupun dari awal kematian, orang diperlihatkan neraka dan surga, dan orang udah takut, ya. Maka dikatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, jadi tidak ada manusia yang bisa nego. Yang keempat, silakan maksiat jika Anda bisa berdialog dengan siapa atau nego dengan mungkar dan nakir dari azab kubur dan meminta dikembalikan ke dunia. Nggak ada. Semuanya menyesal ketika berada di alam kubur. Dan yang kelima, silakan maksiat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mampu nego dengan malaikat. Sebagian para ulama menyebutkan malaikat Zabaniyah yang akan menyeret orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kufur ke neraka. Khuduhu fagulluh tsummal jahimu sallu. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang itu muhasabah. Muhasabah bukan sekedar kita menghitung-hitung amal kita, bukan. Tapi tadi dikatakan, setiap apa yang kita perbuat, maka lihat apa yang akan terjadi esok harinya. Jadi kalau orang berpikir apa yang kita perbuat. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai kepada derajat ini, kita dibolehkan melakukan yang mubah, tapi tidak boleh gulu dalam perkara yang mubah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Ya. Jadi kita akan selalu berpikir itu dalam melakukan apa saja. Serta kita melakukan perkara yang mubah. Perkara yang mubah, nilai dari apa yang kita lakukan dari perkara mubah itu akan senantiasa ditanya sama diri kita. Bertanya kepada diri kita. Bertanya tentang syariat kita, sejauh mana akan manfaatnya. Tidak mungkin ya orang yang paham kepada ayat ini, kalau kita ditanya mancing boleh, boleh ya. Tapi bukan jadi profesi orang setiap Sabtu Ahad mancing gitu ya. Boleh nggak kita motoran? Boleh. Tapi bukan jadi ya melalaikan kita. Boleh kita naik sepeda? Boleh. Tidak diharamkan. Boleh kita rekreasi? Boleh. Tapi nilai rekreasinya selalu ditanya, ada manfaat atau enggak? Kalau kita naik sepeda ada manfaat atau enggak? Ditilai tentang sejauh mana manfaatnya. Itu orang yang paham kepada ayat tadi. Kenapa? Karena dalam semua tindakan
adalah berkaitan dengan hari esok di alam kubur, di arus kiamat, surga ataupun apa? Neraka. Barangkali demikianlah apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan tidak perlu ada pertanyaan karena saya mau pulang dan keretanya jam 8, tapi di Jombang ya itunya stasiunnya ya. Sebab itu mohon izin tidak ada pertanyaan. Barangkali itulah yang kita bisa bahas, kita renungkan dari surah Al-Hasyr ayat 18. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita menjadi ahlu taqwa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang selalu muhasabah, mempertimbangkan setiap apa yang kita perbuat untuk hari esok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.